Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pada hari ini kita kembali belajar geografi, yaitu untuk tema atmosfer. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang lapisan atmosfer. Nah, materi ini berkaitan dengan materi Olimpiade Geografi maupun mata pelajaran geografi kelas 10 semester 2. Yuk kita simak. Nah, di mana lapisan atmosfer itu juga dikenal dengan istilah struktur vertikal atmosfer. Mengapa? Karena kita melihat penampang dari atmosfer atau lapisan udara. Nah, atmosfer itu sendiri merupakan lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi. Atmo artinya udara dan fer artinya lapisan, berarti lapisan udara. Nah, secara vertikal, ternyata atmosfer itu terbagi menjadi 5 lapisan secara umum, yaitu lapisan terbawah ada troposfer, lapisan kedua ada stratosfer, lapisan tengah dikenal dengan mesosfer, dan lapisan panas dikenal termosfer, serta lapisan terakhir yaitu eksosfer, yaitu lapisan terluar. Nah, 5 lapisan ini memiliki karakteristik maupun ciri-ciri pembeda dari satu lapisan dengan lapisan yang lainnya. Hal itu terjadi karena berbagai faktor pembentuk dari lapisan atmosfer itu sendiri. Mari kita lihat satu persatu ciri dari lapisan atmosfer, dimulai dari lapisan troposfer. Nah, apa itu lapisan troposfer? Lapisan troposfer merupakan lapisan terbawah yang paling dekat dengan permukaan bumi. Artinya, segala aktivitas yang terjadi di permukaan bumi itu kontak dengan lapisan troposfer. Dan meskipun lapisan ini menjadi yang paling tipis, namun 90% massa udara itu berada di lapisan troposfer. Jadi, lapisan troposfer itu memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Dan troposfer itu dikelompokkan menjadi 3 jenis lapisan berdasarkan ketinggiannya, yaitu ada lapisan planetair, konveksi, serta tropopause. Nah, jadi kita melihat perbedaannya itu dari ketinggian, di mana jika itu lapisan planetair, ketinggiannya itu adalah 0 sampai 1 km, konveksi 1 sampai 8 km, dan tropopause ketinggian 8 sampai 16 km. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian lapisan troposfer serta pembagiannya, kita akan membahas apa sih ciri-ciri dari lapisan troposfer atau apa sih pembeda lapisan troposfer dengan lapisan yang lainnya. Yang pertama, tentu dari segi ketebalan, di mana rata-rata sebesar 12 km yang membentang mulai dari permukaan bumi sampai ketinggian 16 km di Khatulistiwa. Nah, jika di Khatulistiwa sudah 16 meter, berarti di kutub itu dibagi dua, yaitu 8 km ketinggiannya. Nah, itulah dari segi ketinggian. Selanjutnya, merupakan lapisan yang satu-satunya mengandung es dan uap air. Nah, hal ini berkaitan dengan unsur-unsur cuaca dan iklim yang kontak terjadi di lapisan troposfer. Selanjutnya, tempat terjadinya aktivitas cuaca. Jadi, jika ada peristiwa pelangi, petir, salju, hujan, angin, berarti itu terjadinya di lapisan troposfer. Dan pada lapisan ini terjadi aktivitas pemindahan energi. Dan pada lapisan ini pula terjadi tiupan angin yang semakin cepat seiring bertambahnya ketinggian. Jadi jika ketinggian bertambah, anginnya semakin kencang atau cepat. Serta temperatur akan semakin rendah jika bertambahnya ketinggian. Artinya suhu di sini semakin rendah jika ketinggiannya juga bertambah. Nah, temperatur pada lapisan ini tidak konstan atau tidak tetap. Semakin ke atas, semakin rendah. Nah, itulah 5 ciri dari lapisan troposfer. Selanjutnya, kita masuk kepada apa sih manfaat dari lapisan ini. Ternyata lapisan troposfer memiliki banyak manfaat. Di antaranya tempat terbentuknya awan yang mempengaruhi terbentuknya presipitasi atau hujan. Selanjutnya, menyediakan kebutuhan udara bagi kehidupan di bumi sebagai pengatur suhu serta unsur cuaca. Jadi sebenarnya ada 3 poin yang mencakup tentang manfaat dari lapisan troposfer. Nah, itulah pembahasan tentang lapisan troposfer. Selanjutnya kita masuk kepada lapisan yang kedua, yaitu lapisan stratosfer. Jadi jika kita pahami lagi bahwa lapisan troposfer itu tempat terjadinya fenomena cuaca, itu kata kuncinya. Nah,
Lapisan troposfer merupakan lapisan pada ketinggian 10-50 km. Jadi kita lihat dari ketinggiannya. Nah, namun pada daerah kutub, stratosfer ini ditemui pada jarak 8 km dari permukaan kutub bumi. Jadi di kutub kita melihatnya itu pada jarak 8 km. Nah, ketinggiannya itu 10-50 km dalam keadaan normal. Nah, stratosfer ini identik dengan lapisan ozon. Nah, karena inilah yang menjadi ciri khas dari lapisan stratosfer. Di mana ada ciri-ciri lain. Yang pertama, berada pada ketinggian 10 hingga 50, tidak terdapat uap air, awan, ataupun debu-debu atmosfer. Nah, jika cirinya ini adalah lapisan troposfer, bukan stratosfer. Dapat menyerap radiasi yang dipancarkan oleh sinar ultraviolet. Nah, ini adalah fungsi dari lapisan ozon. Nah, jadi mereka berkaitan karena adanya lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi yang dipancarkan oleh sinar ultraviolet. Sehingga panas di bumi itu tidak over atau berlebihan. Sehingga kita dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Serta terdapat stratifikasi suhu atau tingkatan suhu tertentu. Nah, itulah ciri dari lapisan stratosfer, di mana intinya itu terdapat lapisan ozon. Nah, lalu apa sih jenis lapisan di sini? Nah, jenis lapisan stratosfer itu ternyata terbagi menjadi 3, sama seperti troposfer. Kalau di stratosfer ada lapisan isotermis, ada lapisan panas, serta ada lapisan campuran teratas. Nah, apa itu lapisan isotermis? Lapisan isotermis berada di lapisan paling bawah stratosfer. Berarti kalau kita buat analogi, ini lapisan stratosfer. Nah, isotermis berada di sini. Lapisan yang berada paling bawah. Selanjutnya ada lapisan panas. Lapisan panas ini berada di atas lapisan isotermis, berarti di sini. Nah, di mana ciri dari lapisan panas ini adalah kenaikan suhu pada lapisan ini karena adanya lapisan ozon. Berarti lapisan panas ini ciri khasnya ada lapisan ozon. Berarti lapisan ozon di stratosfer itu letaknya di lapisan panas. Berarti inilah yang menjadi ciri khas dari lapisan panas. Ada lapisan ozon. Dan lapisan campuran teratas merupakan lapisan yang kita temui dari stratosfer karena letaknya paling atas. Maka lapisan ini letaknya paling dekat dengan atmosfer yang berada di atas lapisan stratosfer. Jadi, ini adalah lapisan campuran teratas. Ada 3 lapisan yang terdapat pada stratosfer. Nah, itulah pembagian lapisan pada stratosfer, di mana yang paling mencolok yaitu pada lapisan panas terdapat lapisan ozon. Lalu, kita masuk kepada lapisan yang ketiga, yaitu lapisan mesosfer. Nah, mesosfer itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya pertengahan. Dan mesosfer itu identik dengan adanya lapisan pelindung meteor. Ini lapisan ketiga ya dari atmosfer. Dan apa sih ciri-cirinya? Yang pertama tentu dari ketinggian 60 hingga 80 km. Suhu sekitar min 50 hingga min 70 derajat, berarti dingin ya. Selanjutnya terdapat lapisan yang dinamakan lapisan mesopause. Nah, inilah yang menjadi ciri khas lapisan mesosfer. Di mana lapisan mesopause itu terletak di antara lapisan mesosfer dan termosfer. Jadi jika kita gambarkan, ini lapisan mesosfer. Nah, ini lapisan termosfer. Nah, inilah dinamakan dengan mesopause. Nah, lapisan ini merupakan lapisan yang berfungsi melindungi bumi dari jatuhan hantaman benda-benda langit. Nah, inilah fungsi dari perlindungan yang diberikan oleh lapisan mesosfer seperti meteor dan lain-lain. Ketebalannya 45 hingga 75 km. Semakin ke atas ternyata suhu semakin turun. Berarti jika semakin ke atas ketinggiannya, suhu akan semakin turun. Ini ketinggian, ini suhu. Nah, itulah ciri-ciri dari lapisan mesosfer, di mana ciri khas dari mesosfer ini terdapat lapisan pelindung meteor. Nah, selanjutnya kita bahas fungsi lapisan mesosfer. Nah, fungsi lapisan mesosfer itu adalah sebagai lapisan pelindung dari jatuhnya benda-benda langit. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena di lapisan ini terdapat udara yang bertekanan tinggi. Sehingga ketika ada benda langit yang jatuh dan masuk ke bumi, akan otomatis bergesekan dan terbakar di lapisan ini. Hal inilah yang menyebabkan meteor tidak sampai jatuh ke bumi. Berarti tekanan udara di sini tinggi, ketika ada meteor jatuh itu habis terbakar dan bergesekan. Jadi tidak sampailah meteor ke bumi. Jadi itulah fungsi dari lapisan mesosfer.
Selanjutnya kita masuk pada lapisan keempat, yaitu lapisan termosfer atau lapisan panas. Pernahkah Ananda melihat peristiwa aurora? Nah, peristiwa aurora itu terjadi pada ketinggian 80-160 km dan terjadi pada lapisan termosfer. Apa itu lapisan termosfer? Lapisan termosfer merupakan lapisan yang berada di urutan nomor 4 dari bawah dan urutan nomor 2 jika dilihat dari atas. Dengan kata lain, termosfer merupakan lapisan kedua dari puncak setelah eksosfer. Nah, letak lapisan termosfer ini adalah di atas lapisan mesos dan di bawah lapisan eksosfer. Nama termosfer itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti panas. Berarti ini menceritakan tentang lapisan yang panas. Oke, kita masuk kepada ciri-cirinya. Di mana ciri yang pertama, lapisan termosfer itu dikenal juga dengan ionosfer. Kenapa? Karena sebagian molekul atau atom-atom yang berada di lapisan ini mengalami ionisasi. Jadi lapisan termosfer itu dikenal juga dengan ionosfer karena adanya ionisasi. Dan maka timbul nama lain dari lapisan ini yaitu ionosfer. Oke, pada lapisan termosfer terdapat lapisan inversi yang menunjukkan jika semakin naik maka suhu semakin tinggi. Hal ini tentu berkebalikan dengan fakta yang terjadi pada lapisan sebelumnya, di mana semakin naik suhunya akan semakin turun. Nah, oleh karena itu dinamakan dengan lapisan inversi. Karena lapisan inversi inilah lapisan termosfer mempunyai temperatur yang cukup tinggi hingga mencapai ratusan derajat Celcius. Karena keadaan yang panas, maka dikenallah dengan nama termosfer atau lapisan panas. Selanjutnya, ciri yang lainnya adalah pada lapisan termosfer dapat kita temukan partikel ion yang mempunyai fungsi sebagai pemantul gelombang radio. Jadi pemantul gelombang radio itu berasal dari lapisan termosfer. Nah, karena adanya partikel-partikel ion yang berfungsi sebagai pemantul. Jadi ada dua ciri khas dari lapisan termosfer. Yang pertama adalah lapisan panas, yang kedua adalah sebagai penyedia gelombang radio. Nah, itulah pembahasan tentang ciri lapisan. Nah, pembagian lapisan termosfer itu ada 3, yaitu lapisan udara E, udara F, dan udara atom. Nah, lapisan udara E itu terletak pada ketinggian 80 hingga 150 kilo. Dan lapisan ini mempunyai tempat terjadinya proses ionisasi tertinggi. Lapisan ini juga dikenal dengan udara Kennedy dan Hafside. Nah, suhu di sini 70-50 derajat Celcius. Nah, gelombang radio itu terjadi pada lapisan udara E. Nah, jadi ciri khas dari lapisan udara E ini terdapat sifat pemantulan gelombang radio. Nah, sedangkan lapisan udara F itu terletak pada 150 hingga 800 km dengan nama lain apleton, serta udara atom itu mempunyai benda-benda yang berbentuk atom terletak pada 400 sampai 800 kilo. Dan lapisan ini menerima panas langsung dari matahari. Berarti ini kontak ya dengan matahari, udara atom ini. Nah, jadi kalau lapisan udara E itu tadi terdapat pemantul gelombang radio. Nah, kita masuk kepada fungsi dari lapisan yang keempat ini atau termosfer itu tempat terjadinya ionisasi dari gas yang dilakukan oleh matahari. Hal ini terjadi di mana molekul oksigen dan juga beberapa gas lain akan terpecah menjadi oksigen atomik dan pecahan lainnya yang menimbulkan panas sehingga terjadi peningkatan suhu pada udara. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah pemantul gelombang elektromagnetik yang memantulkan gelombang radio. Berarti ada dua fungsi dari lapisan termosfer. Nah, selanjutnya kita masuk kepada lapisan yang terakhir, itu lapisan terluar atau lapisan eksosfer. Nah, merupakan lapisan dari atmosfer yang paling luar. Lapisan ini merupakan lapisan yang mempunyai jarak paling jauh dari permukaan bumi yang terluar ya. Dan lapisan eksosfer ini juga dinamakan sebagai lapisan disipasisfer, yaitu ruang antar planet dan geostasioner. Dinamakan demikian karena terdapat pengaruh gaya berat yang sangat kecil atau gravitasi yang kecil. Pada lapisan ini jarang sekali terjadi benturan yang ada di udara. Kemudian butiran gas pada lapisan ini perlahan mulai meloloskan diri. Adapun ciri dari lapisan ini adalah lapisan tempat terjadinya perhancuran meteor yang berasal dari luar angkasa. Lapisan tempat terjadinya berbagai gerakan atom yang tidak beraturan, sehingga dikenal dengan ruang antar planet atau geostasioner. Lapisan tempat di mana debu dapat meninggalkan atmosfer bumi hingga mencapai ketinggian 3.150 km. Lapisan ini mempunyai suhu yang sangat dingin, yaitu minus 57 derajat Celcius. Lapisan ini merupakan lapisan dengan ketebalan 500 hingga 700 km. Tidak memiliki tekanan udara sama sekali, sehingga tekanan udara di sini adalah 0 cm Hg.
Dan apa sih manfaat dari lapisan eksosfer ini? Ternyata manfaatnya itu adalah merefleksikan cahaya matahari. Kemudian cahaya matahari direfleksikan yang dikenal sebagai cahaya matahari zodiakal. Berarti di sini ada aktivitas yang berkaitan dengan cahaya penyinaran matahari dari lapisan eksosfer. Nah, lapisan eksosfer tadi itu ada beberapa ciri di mana gravitasi di sini sangat kecil. Ini lapisan terluar. Nah, dan fungsinya itu adalah merefleksikan, refleksi memantulkan, sehingga terbentuklah cahaya matahari zodiakal. Nah, itulah 5 lapisan dari atmosfer. Nah, salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.